Om Swastiastu, Rajang Semang alit-alit sareng sami, punapi gatre. Mugi-mugi alit-alit sareng sami starte becik. Nggih, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat ya. Nah, alit-alit rainane mangkin beguru paca ngelanturang malih materi basa Bali inde aksara Bali. Nanging sedurung ngelantur ngiring berdoa dumun sareng sami mangga rapi sane pacang keplajahin preside karesepan nggih. Nggih alit-alit, ring minggu lalu Ibu sampun ngicanin materi inde pengangge suara. Nah, sane mangkin guru pacang ngelanturang malih kari inde pengangge suara. Nanging sane mangkin bu guru pacang ngelanturang sapunapi carane nyurat aksara Bali nganggen pengangge suara. Nah, sedurungnya bu guru pacang ngelingang malih indik pengangge suara. Nih, jadi bu guru akan mengingatkan kembali tentang pengangge suara. Pengangge suara ini digunakan ketika anak-anak menulis aksara Bali agar aksara Bali yang anak-anak tulis tersebut dapat menghasilkan bunyi. Nah, akehnya wenten 5. Jadi banyaknya ada 5. Sane pertama wenten ulu. Ulu nih tongosnya di bedhuwur. Ulu apang me suara i. Jadi ulu ini tempatnya berada di atas, digunakan agar aksaranya menghasilkan bunyi i. Sane kaping kalih wenten pepet. Pepet tongosnya patuh cara ulu ada di bedhuwur. Pepet apang me suara e. Jadi pepet ini tempatnya sama dengan ulu, dia berada di atas aksara, dan pepet ini digunakan agar aksara dapat menghasilkan bunyi e. Selanjutnya, selanturnya sane nomor 3, wenten taleng. Taleng ini tongosnya di muka. Taleng apang me suara e. Jadi anak-anak, taleng ini tempatnya berada di depan aksara, dan taleng digunakan agar dapat menghasilkan bunyi e. Ingat ya, jika aksara e itu berada berisi garis di atasnya, sedangkan e tidak berisi garis. Begitu cara membedakannya ya. Nah, selanjutnya wenten taleng tedong. Taleng tedong tongosnya yening taleng di muka, yening tedong tongosnya di duri ya. Jadi kalau taleng tempatnya tetap berada di depan aksara dan tedong berada di belakang aksara. Jadi taleng tedong apang me suara o. Agar dapat menghasilkan suara o, maka menggunakan taleng dan tedong. Selanjutnya nih wenten suku. Sukune tongosnya di beten aksara. Suku apang me suara u. Jadi suku tempatnya berada di bawah aksara dan digunakan agar aksara itu dapat menghasilkan bunyi u. Nah, nyurat aksara Bali nganggen pengangge suara. Sapunapi carane? Iki alit-alit pirengang sareng sami mangga alit-alit preside. Nyawis latihan soal sami pacang bu guru sobiang nggih. Nah, jadi anak-anak, ini ada contoh. Contoh yang pertama ada buku. Ketika anak-anak akan menulis buku, maka anak-anak menulis aksara ba dulu agar dia menjadi berbunyi bu, maka menggunakan suku. Suku ini tempatnya berada di bawah aksara. Jadi ditulis aksara ba dulu, setelah itu di bawahnya diisi suku agar dia menjadi bu. Begitu juga dengan ku. Ku tulis k dulu, aksara k-nya, setelah itu di bawahnya diisi suku agar berbunyi ku dan menjadi sebuah kata yaitu buku. Nah, contoh yang kedua, siki. Jika menulis siki, maka anak-anak tulis dulu aksara sa,
agar dia bisa berbunyi si, maka diisi ulu. Ingat, ulu tempatnya berada di atas aksara. Jadi si, lalu ki juga begitu. K diisi ulu di atasnya agar berbunyi ki. Menjadilah dia sebuah kata siki. Selanjutnya bale. Nah, Bu Guru ingatkan lagi ya. Jika ada huruf E dan di atasnya ada coret, maka dia dibaca E. Nah, bale cara menulisnya adalah pertama anak-anak buat dulu aksara ba. Setelah itu untuk menulis le, maka menggunakan taleng. Ya, seperti yang sudah tadi Bu Guru jelaskan bahwa taleng dia berbunyi E. Dan taleng tempatnya berada di depan aksara. Jika menulis le, maka anak-anak tulis talengnya dulu baru aksara la-nya agar dia berbunyi le, ya. Contoh yang keempat, saat menulis soto. Nah, penganggih suara yang digunakan di sini adalah penganggih suara o atau taleng dan tedong. Nah, bagaimana cara menulis soto? Jika menulis so, maka anak-anak lihat taleng tedong tempatnya berada di depan dan di belakang. Lalu aksaranya berada di tengah-tengah. Jika anak-anak menulis so, berarti aksara sa-nya di tengah-tengah, lalu talengnya di depan, tedongnya di belakang. Baru dia berbunyi so. Ya, begitu juga dengan to. Jika ingin menulis to, talengnya berada di depan, setelah itu aksara ta, di belakangnya baru diisi tedong. Ya, taleng tedong berada di antara aksara. Jadi dia berada di depan, taleng berada di depan, tedong berada di belakang. Nah, selanjutnya ada seme. Seme. Jadi tidak ada coretnya di atas, berarti ini dibaca e, ya. Jadi seme. Cara menulisnya adalah anak-anak tulis dulu aksara sa, setelah itu diisi popet di atas aksaranya, lalu ditulis aksara ma. Jadilah dia seme, ya. Nah, itu dia anak-anak cara menulis aksara Bali menggunakan penganggih suara. Nah, selanjutnya Bu Guru memiliki latihan soal yang harus anak-anak kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, ya. Nah, jadi salin kruna ringsor puniki nganggen aksara Bali lan penganggih suara. Jadi anak-anak salin kata-kata 10 ini menjadi sebuah aksara Bali. Anak-anak kerjakan di buku kotak seperti biasa. Saat tulis aksara Bali tetap di buku kotak yang besar, lalu menggunakan pensil, dan yang terpenting aksaranya harus menggantung. Ya, sudah sering Bu Guru beritahu agar anak-anak tidak lupa. Dan juga ingat penganggih suara yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan melalui WA pribadi Bu Guru, ya. Nah, alit-alit asapunika dumun pelajaran bahasa Bali rahina mangkin inde tata cara nyurat aksara Bali nganggen penganggih suara. Dumugi alit-alit sareng sami presiden resep ngapi sami sampun jelasan Bu Guru iwau nggih. Nggih sampun puputang bulu dumun ngantos sedikit. Om Santi 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 Om.